tempat kalian seperti rebahan, nongkrong, apapun jalan-jalan. Karena kita bakal mulai obrolan seru kita sekarang juga. Selamat datang di Spotlight Podcast. Nah, kita juga ngundang bintang tamu loh kali ini. Ya, kalian mau tahu nggak siapa materinya? Ayo kita lihat. 1, 2, 3. Nah, jadi kali ini ada pemateri spesial nih. Kalian mau kenalan dulu gak? Kenalin ya. Nama siapa? Halo, aku Bunga sebagai bintang tamu dan sekaligus sebagai pemateri satu di podcast Spotlight. Halo, aku Jihan sebagai bintang tamu dan sebagai pemateri 2. Halo, aku Syaira sebagai pemateri 3. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas gimana sih cara Islam masuk ke wilayah Sulawesi. Ya nih Kak. Jadi kita mau langsung ke materi aja apa gimana nih? Langsung aja gak sih? Biar gak ngaret sama waktu. Siap. Jadi gimana sih Kak Islam masuk ke wilayah Sulawesi? Jadi caranya Islam masuk ke Nusantara di bagian Sulawesi itu ada 2 cara ya Kak. Yang pertama itu dari perdagangan, yang kedua dari dakwah ulama dari luar. Pedagang dan balik dari Mujaran Arab dan Melayu itu lebih dulu singgah di Maluku Utara dan Jawa, lalu menyebarkannya ke Sulawesi. Peran penting juga dimainkan pedagang dan ulama dari Minangkabau ya, Jawa serta Maluku yang berinteraksi dengan masyarakat pesisir Sulawesi gitu. Jadi gitu guys cara masuknya Islam ke wilayah Sulawesi. Jadi kapan sih Islamnya mulai berkembangnya Kak? Jadi Islam mulai dikenal di Sulawesi sejak abad ke-15 dibawa oleh pedagang luar. Namun penyebaran yang lebih masif dimulai dari abad ke-17. Nah, jadi itu ya kapan Islamnya mulai berkembang di wilayah Sulawesi. Nah, dalam perkembangan Islam juga pasti ada tokoh-tokoh penting di dalamnya. Nah, jadi siapa nih tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Sulawesi? Nah, jadi ada 3 tokoh penting. Yang pertama yaitu Datori Bandang, Datori Hiro, dan Datori Tima. 3 ulama Minangkabau yang disebut 3 Dato sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Oh, jadi gitu nih. Jadi tokohnya tadi udah disebutin kan. Nah, terus kerajaan Islam apa sih yang berdiri waktu masuknya Islam ke wilayah Sulawesi? Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu yang berdiri di Sulawesi itu ada banyak ya Kak, gak cuma satu, tapi ada banyak banget. Kerajaan yang pertama itu ada kerajaan Gowatalo ya Kak, yang pertama itu di Makassar. Itu tuh merupakan kerajaan yang pertama dan yang terkuat ya di Sulawesi. Nah, setelahnya Islam juga berkembang di kerajaan lain seperti Bone, Wajo, Luwu, setelah itu Sompai. Tetapi di Sulawesi Tengah Islam berkembang melalui kerajaan Palu dan Banggai ya Kak. Untuk yang terakhir itu ada di Sulawesi Tenggara ya, tepatnya itu ada kerajaan Buton yang sekarang itu berubah menjadi pertukaran Buton nih Kak. Nah, mungkin itu ya tadi kerajaan yang ada di wilayah Sulawesi saat awal penyebaran Islam. Ternyata lumayan banyak juga ya. Tapi bagaimana nih metode dakwah yang digunakan oleh para ulama saat Islam disebarkan di wilayah Sulawesi? Metode dakwah yang digunakan ada pendekatan budaya seperti ulama menyesuaikan ajaran Islam dengan adat dan tradisi. Terus ada pernikahan antara pedagang dan ulama muslim dengan masyarakat lokal. Terus ada kekuasaan politik, perdagangan antara interaksi dagang menjadi sarana penyebaran nilai-nilai Islam. Terus ada kesenian dan bahasa. Wah, ternyata banyak banget ya metode dakwahnya itu. Nah, jadi apa sih pengaruh Islam di bidang sosial, budaya, dan politiknya? Di bidang sosial yaitu munculnya norma baru berdasarkan syariat Islam. Tradisi adat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, contohnya perkawinan, warisan, dan hukum adat. Dalam budaya yaitu berkembangnya seni bernuansa Islam, penggunaan huruf Arab, Arab Makassar, dan lahirnya karya sastra keagamaan. Dan dalam politik, lahirnya kesultanan Islam seperti Gowatalo dan Buton. Gimana nih cara Islam bisa masuk ke wilayah Sulawesi dan bagaimana cara berkembangnya? Ya nih, mulai dari jalur peran ulama, perdagangan, sampai pengaruhnya ke budaya dan politik. Lengkap banget ceritanya. Intinya, sejarah itu bukan cuma hafalan tahun dan juga nama tokoh, tapi juga cerita yang bisa kita ambil hikmahnya.
banget. Nah, kalau teman-teman suka sama episode ini, jangan lupa kasih rating, follow, dan share ke teman-teman kalian biar banyak yang pada tahu. Kita bakal balik lagi dengan obrolan yang gak kalah seru di episode berikutnya. Ya. Sampai jumpa di podcast